Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Solar langka di Karangasem. Kendaraan antre 1 km di tempat pengisian bahan bakar. Dua turis Italia jatuh dari tebing di Tabanan, salah satunya tewas. Musim layang-layang tiba, pedagang bambu di Gianyar mulai kebanjiran pesanan. Solar saat ini langka di Kabupaten Karangasem, sehingga memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Hampir semua SPBU tidak tersedia solar, termasuk di SPBU Desa Ababi, Kecamatan Abang. Pengemudi truk dan minibus harus antre hingga 1 km mendekati objek wisata Tirta Gangga. Akibatnya lalu lintas dari dan menuju Karangasem menjadi macet. Kelangkaan ini membuat sejumlah sopir truk dan minibus mengeluh karena mereka harus berjam-jam mengantri dan kehilangan banyak waktu. Selain di Desa Ababi, antrean BBM juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya di Karangasem yang masih mempunyai stok BBM jenis solar. Ada barcode-barcode-nya ini sebenarnya. Dibatasi Pak pembeliannya Pak? Ada masing-masing kebijakan pompa itu masing-masing beda-beda, dia ada dibatasi, ada maksimal 300, ada 200, ada maksimal 400 gitu. Beda-beda dia punya kebijakan ininya masing-masing pompa itu. Memang di setiap pom bensin begini Pak ya antriannya ya? Hampir sama. Kalau di Ababi kemarin Baru sampai di Tirta Gangga itu antrian itu solarnya tuh sorenya. agak terganggu ya. Ya, kasihan juga bikin macet, kalau tiap hari bikin macet ini soalnya kasihan juga masyarakat, kasihan itu maksudnya. Menurut sejumlah sopir truk dan minibus, kelangkaan BBM jenis solar ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Namun kondisinya makin parah sejak 2 pekan terakhir. Mereka meminta pemerintah menambah kuota dan pasokan BBM solar ke seluruh SPBU di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Niat ingin bersuah foto di air terjun Villa Gajah Mas di Desa Baturiti Tabanan, 2 wisatawan asal Italia jatuh dari tebing setinggi 25 meter pada hari Minggu lalu. Salah satu korban bernama Zikari Giancarlo meninggal dunia akibat luka yang cukup parah, sementara pacarnya yang mendampinginya selamat. Dari keterangan salah satu korban di Polres Tabanan, korban mengajak pacarnya untuk bersuah foto atau selfie dengan latar pemandangan tebing beserta air terjun. Namun tanpa diduga, pagar yang dijadikan tumpuan tiba-tiba longsor karena tidak kuat menahan tubuh korban dan pacarnya. Mereka pun terjatuh hingga ke dasar air terjun. WNA yang jatuh di kawasan Baturiti memang benar 2 orang korban, jadi setinggi kurang lebih 25 meter. Dan Polsek Baturiti di backup oleh personil Polres Tabanan sudah melaksanakan evakuasi, dan sementara korban sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Sanglah. Jadi 1 yang laki meninggal dunia di TKP, jadi sedangkan yang perempuan masih dalam perawatan. Korban Zikari Giancarlo sempat dilarikan ke Puskesmas Baturiti, namun nyawanya tidak tertolong. Sedangkan pacarnya selamat dan saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Tabanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.
Tim gabungan kembali menyambangi sejumlah kantor perbekal, kantor kecamatan dan pemerintahan di Kabupaten Karangasem untuk sidak kawasan tanpa rokok. Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Kejaksaan Negeri Karangasem, Kepolisian, TNI, dan petugas dari Dinas Kesehatan. Di kantor perbekal Desa Ababi, tim gabungan tidak menemukan pegawai yang merokok. Namun petugas tetap menyisir seluruh ruangan kantor dan juga tidak ditemukan asbak maupun puntung rokok. Sebaliknya di halaman kantor perbekal banyak berserakan puntung rokok karena tidak tersedia tong sampah. Kita dari tim penanganan ya terdiri dari unsur TNI, Polri, begitu juga Kejaksaan, ada juga OPD pengampu Perda dari unsur kesehatan. Kita dari tim selain kita mengadakan penertiban juga mengadakan pembinaan. Nah, kita ke sini ketika akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh tempat kerja, kita akan memberikan surat pernyataan. Begitu juga ketika tidak ada, kita dari tim memberikan spanduk bukti kita untuk memberikan pembinaan. Ada berapa wilayah Pak yang disidangkan ini? Kita sekarang dari tim membagi menjadi 2 regu, 1 regu menyasar 5 lokasi. Jadi 10 lokasi yang kita sasar. Begitu juga di kantor perbekal Kecamatan Abang, pegawai sama sekali tidak merokok di lingkungan kantor. Sidak untuk menegakkan Perda Kabupaten Karangasem nomor 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa asap rokok. Mereka yang kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok akan dijatuhi sanksi kurungan 3 bulan penjara atau denda Rp50.000. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kami tidak melarang